Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik penuh dengan langkah-langkah pengorbanan yang ditampilkan oleh Grandmaster asal India yaitu Murali Kartikeyan dengan rating VD 2630 saat menaklukkan perlawanan dari International Master asal Spanyol yang bernama Marta Martin Garcia dengan rating VD 2324. Langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini Grandmaster Murali menggunakan catur buah putih, sedangkan International Master Marta Martin menggunakan catur buah hitam. Permainan dimulai oleh Grandmaster Murali dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh International Master Marta Martin. Kuda F3 dan kuda C6, lalu dipilihlah langkah gajah B5 yang merupakan pembukaan Ruy Lopez. Pion A6, variasi pertahanan Morphy di dalam pembukaan Ruy Lopez, dan gajah mundur ke A4. Kuda F6 ancam pion putih, dan di sini demi langkah pengembangan buah, dipilihlah langkah rokade pendek tanpa memodulikan pion putih tersebut. Gajah E7 dan pion D3 melindungi pion putih di petak pusat, dan pion D6 membuka akses gajah hitam petak terang untuk menempati petak yang cukup bagus ya, yaitu petak G4 untuk memberikan ancaman terhadap kuda putih. Pion E3 dan rokade pendek, benteng E1 dan benteng E8. Pion H3 mencegah agar gajah hitam tidak merangsek ke petak G4, dan sama pion H6 agar mencegah gajah putih tidak menempati petak G5. Pion D4 menciptakan ketegangan di petak pusat dan permainan akan berlangsung sangat menarik mulai langkah ke-10 ini ya. Pion B5 dan gajah putih mundur ke petak C2. Langkah ini bagus untuk memberikan tekanan pada petak diagonal B1 hingga H7, tempat di mana Raja Hitam berada ya. Jadi jelas petak H7 ini akan dikontrol habis-habisan oleh putih, terutama jika mengetahui langkah pembukaan Ruy Lopez ini dengan benar sampai langkah-langkah ke depan ya. Gajah F8 dan kuda D2, gajah B7 dan pion D5 mengancam kuda hitam sehingga kuda mundur ke petak E7. Pion B3 dan pion C6. Tujuan dari hitam ingin menghancurkan pion-pion putih yang ada di petak pusat. Tapi tujuan putih adalah terus memelihara ancaman atau dominasi di petak pusat agar hitam tidak nyaman dalam memainkan permainan. Sehingga pion C4 dan kuda G6. Tujuan dari kuda ini jelas ya, nantinya untuk menempati petak F4 yang dinilai cukup strategis untuk memberikan tekanan terhadap putih. Namun tentu saja putih mengetahui hal tersebut sehingga melakukan langkah kuda F1. Jika kuda hitam memaksa ke sini, maka tinggal gajah pukul kuda dan pion pukul gajah, dan serangan dari hitam selesai ya. Oleh karena itu di sini hitam memilih langkah menteri C7 dan kuda E3, benteng C8 dan gajah D2, pion pukul pion di petak C4 dan pion pukul pion di petak C4, pion A5 dan kuda H2, gajah A6 dan kuda menuju G4, mengajak pertukaran kuda yang ditolak oleh hitam, dan hitam memilih langkah kuda D7, gajah A4 mengancam pion putih atau pion hitam ya 2 kali, sehingga di sini gajah hitam memilih mundur ke petak B7 untuk memperkuat posisi dari pion hitam yang ada di petak C6. Benteng C1 dan kuda C5, gajah C2 dan kuda F4. Ini adalah langkah blunder, langkah yang dinilai oleh analisa komputer sebagai langkah yang sangat dipertanyakan. Dan ternyata Grandmaster Murali
melihat langkah ini sebagai kelemahan dan memaksimalkannya dalam 7 langkah ke depan untuk dapat merebut kemenangan. Mari kita lihat ya bagaimana ide-ide pemikiran dari Grandmaster Murali dalam memanfaatkan kesalahan langkah dari pemain hitam ini atau International Master Marta Martin Garcia ini. Pertama, dengan kuda menuju petak F5. Pion H5 langkah blunder kedua oleh hitam dan sudah pasti ini kena hukuman oleh putih dengan mengorbankan kudanya. Kuda skak di petak F6, pion pukul kuda. Ada tempo gajah ancam kuda di petak F4 dan pion pukul gajah, maka ada menteri pukul pion. Jelas di sini pertahanan dari hitam sudah sangat rapuh. Gajah ke petak G7 dan menteri G4, ada ancaman skakmat sehingga hitam harus mengorbankan kudanya dengan kuda ke petak E6. Namun di sini putih tidak langsung mengeksekusi dan memilih langkah pengembangan buah lagi untuk semakin menghukum hitam dengan benteng C ke D1. Benteng D8 barulah pion pukul kuda dan pion pukul E6. Di sini jelas untuk sementara waktu gajah hitam bisa selamat ya karena ada menteri hitam yang memberikan tambahan perlindungan terhadap gajah hitam. Kuda skak di petak H6 dan raja H7. Jelas pion ke E5 skak. Jika raja pukul kuda maka menteri skakmat di petak G6. Oleh karena itu di sini harus pion menutup di F5. Kuda pukul pion di petak F5, pion pukul kuda di petak F5, dan gajah pukul F5 dengan tempo skak. Dan di sini kesalahan dari pecatur hitam yang membuat dirinya sudah pasti kalah ya. Harusnya raja pindah ke petak G8 jika mau masih selamat di dalam mungkin belasan langkah ke depan. Tetapi karena yang dilakukan adalah raja pindah ke H8, maka skakmat sudah tidak dapat tertahankan lagi. Langsung saja menteri skak di petak H5 dan raja pindah ke petak G8. Dan setelah Grandmaster Murali melakukan langkah gajah skak di E6, tepat di posisi seperti ini, hitam memutuskan untuk menyerah.